Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas Speak Up yang dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai perjuangan perempuan disabilitas di Indonesia bersama saya Ines Nirmala. Memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas bukan menjadi penghalang bagi perempuan untuk terus aktif dan ikut berkontribusi dalam kemajuan Indonesia. Perempuan penyandang disabilitas juga dapat berdaya, mandiri, dan berprestasi dalam pembangunan. Tapi tahu nggak sih, apa saja ragam disabilitas yang perlu kita ketahui dan bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Kita akan cari tahu jawabannya bersama teman-teman dari HWDI yang pada kesempatan kali ini sudah bergabung secara online lewat Zoom. Langsung saja kita sapa mereka satu persatu untuk episode kedua dari podcast Perempuan Disabilitas Speak Up yang temanya adalah mengenal ragam disabilitas. Nah, yang pertama ada Nila Krisnawati, penyandang disabilitas rungu dan juga pengurus DPP HWDI. Mbak Nila, apa kabar? Halo Mbak Ines dan teman-teman semua, kabar baik? Iya, senang sekali bisa ketemu ya di kesempatan kali ini. Oke, sama. Kami juga sangat senang bisa ketemu. Dan berikutnya kita sapa ada Andira Pramatyasari, SH. Weh, ada gelarnya Sarjana Hukum, penyandang disabilitas netra yang juga pengurus DPP HWDI. Halo Andira. Halo, selamat siang. Iya, kita ketemu nih di podcast ini. Salam sehat selalu ya. Ya, terima kasih Mbak. Nah, kemudian kita sapa narasumber kita yang berikutnya adalah Eci Pramitasari, seorang penyandang disabilitas fisik dan juga seorang karyawan dari Kominfo. Halo Eci. Halo Mbak, salam kenal. Salam kenal. Wah, Mbak Eci kelihatannya ceria sekali ya. Lagi di kantor atau gimana nih? Lagi di luar sih, kebetulan lagi ada rapat juga di luar. Wah, tetap aktif ya setiap hari ya. Bener banget. Nah, berikutnya kita juga akan sapa Maulin, seorang penyandang disabilitas mental dan anggota HWDI. Halo Maulin. Halo Mbak, Wah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, sehat selalu ya, dan senang sekali kita bisa berkumpul hari ini di podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Dan kali ini kita akan mengenal ragam disabilitas dari teman-teman yang sudah join di Zoom pada hari ini. Satu persatu deh saya mau ngobrol sama teman-teman dan bisa dijelaskan ragam disabilitas apa sih yang teman-teman alami dan juga bisa dijelaskan tentang apa itu. Dari Nila dulu deh, Nila Krisnawati. Silahkan. Terima kasih Mbak Ines. Sebelumnya saya mau menjelaskan dari garis besar dulu ya, bahwa ada jenis disabilitas itu ada 4 sebenarnya. Disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Nah, disabilitas sensorik itu terbagi 2 lagi, antara disabilitas netra dan disabilitas rungu. Nah, sekarang saya mau jelasin dikit karakteristik saya. Saya adalah penyandang disabilitas rungu atau kalau di undang-undang disabilitas rungu bicara. Atau juga ada sebutan bagi teman-teman disebutnya tuli ya. Oke. Jadi apa sih karakteristik disabilitas rungu? Oke, saya sendiri adalah seorang penyandang disabilitas setelah usia dewasa. Saya mengalami disabilitas mengalami hambatan pendengaran. Saat ini saya menggunakan alat bantu dengar, dibantu dengan sisa pendengaran, dan tetap membaca bibir. Begitu. Jadi pakai headset masih bisa. Dibantu sama JBI, Juru Bahasa Isyarat, Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita. Iya. Jadi kalau teman-teman disabilitas rungu gitu ya Mbak Ines ya, kita tuh tahu gimana sih mereka berkomunikasi biasanya dengan gerakan isyarat ya, jari-jari sama mimik wajah. Iya. Mimik wajah itu main banget sama gestur juga. Nah, lalu saya tidak bisa mendengar atau mendengar sebagian. Juga ada disabilitas rungu
disverbal yang berkomunikasi menggunakan suara, seperti saya contohnya menggunakan suara verbal. Lalu ada disabilitas rungu, deaf sign language, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Nah, biasanya teman-teman yang menggunakan bahasa isyarat itu memiliki kebudayanya sendiri dan identitas sendiri. Mereka biasa menyebutnya teman-teman tuli ya, gitu. Iya. Nah, itu Mbak. Terus kalau misalnya kita interaksinya gimana sih? Kadang-kadang kita suka bingung ya kalau interaksi dengan disabilitas rungu. Itu sebenarnya karena kita mata kita jalan, jadi kita harus berbicara dengan kotak mata, berhadapan kalau berdekatan. Kalau pertama menyapa juga pakai lambaian tangan. Iya. Atau ketika kita menghadap belakang bisa dengan sentuhan. Nah, jadi kalau dipanggil-panggil ya nggak bisa ya. Jadi dengan Iya. gerakan Oke. bibir harus jelas juga Mbak. Gerakan bibir harus jelas. Iya, makanya kelihatan Mbak Nila ini sangat ekspresif ya. Ya, Karena ya. mempermudah komunikasi jadinya. Wah, ya jadi lawan bicara juga jadi otomatis ikut kan. Iya. Nah, kalau zaman pandemi ini ya, kan menggunakan masker. Itu lumayan cukup sulit. Jadi kalau bisa tidak ada yang menghalangi untuk kita membaca gerakan bibir. Gestur tadi pakai alat tulis, mungkin kalau sulit ditulis. Kalau pakai masker tuh ya, kayak kemarin vaksin pakai masker jadi bisa ditulis. Atau pakai handphone ditulis. Iya. Gitu. Jadi datang menyediakan juru bahasa isyarat seperti yang sekarang ada di sini itu sangat membantu. Iya. Oke, tapi juru bahasa isyarat kita mengalami gangguan koneksi juga kayak nih sekarang nge-freeze lagi gambarnya Mbak Dita nih. Mbak Dita gimana Mbak Dita? Oke, sekarang udah kelihatan Mbak Dita, udah oke. Nah, itu tadi cerita dari Nila Krisnawati selaku penyandang disabilitas rungu. Dan selanjutnya kita kenalan yuk sama Mbak Eci Pramitasari. Wah, Mbak Eci bisa diceritakan pengalamannya dan apa itu disabilitas fisik yang dialami. Halo, aku Eci. Aku disabilitas fisik. Jadi mungkin aku sedikit menjelaskan kalau disabilitas fisik itu adalah seseorang yang mengalami hambatan pada geraknya sehingga menghambat mobilitasnya kita sebagai disabilitas fisiknya. Dan disabilitas fisik, aku pengguna kursi roda. Jadi aku mengalami kecelakaan saat usia 17 tahun yang menyebabkan aku cedera di tulang belakang. Sehingga aku mengalami kalau disebut namanya yang di bagian kedokteran itu disebutnya paraplegia. Dan jadinya paraplegia itu adalah seseorang yang mengalami melemahnya dua anggota tubuh geraknya, dan kalau aku di bagian kaki, sehingga untuk mobilitas sehari-hari aku menggunakan alat bantu kursi roda kayak gitu. Tapi disabilitas fisik bukan hanya pengguna kursi roda aja, ada juga yang pakai kruk atau ada juga yang pakai protase, kaki tangan palsu, ada juga yang menggunakan walker, dan ada juga teman-teman disabilitas fisik yang mengalami amputasi dan tidak menggunakan alat bantu gerak kayak gitu. Terus kalau aku pribadi di disabilitas fisik itu bisa dibilang alat bantu geraknya itu menjadi bagian dari tubuh aku, karena sehari-hari aku untuk mobilitasnya menggunakan alat bantu. Seperti itu sih, Kak. Iya, dan Mbak Eci ini pengguna kursi roda dan juga motor roda 3 ya untuk membantu mobilitas sehari-hari. Iya, motor modifikasi roda 3. Iya, dan juga punya SIM ya Mbak ya? Iya, untuk disabilitas kita ada SIM D, itu yang dikeluarkan dari kepolisian. Jadi untuk teman-teman disabilitas yang menggunakan kendaraan pribadi itu bisa menggunakan SIM D untuk izin penggunaan kendaraannya. Iya, wah luar biasa sekali. Saya ngelihat Mbak Eci, Mbak Nila ini wajahnya kelihatan sangat ceria gitu ya, tetap bergembira. Wah. Dan sekarang kita mau kenalan sama teman kita yang berikutnya, Andira Pramatyasari. Dia ini adalah penyandang disabilitas netra dan juga seorang PNS Pemprov DKI. Wah, gimana nih? Andira bisa diceritakan pengalamannya sekaligus mengenalkan tentang disabilitas netra.
Sebelumnya mau ralat dulu, masih belum PNS sih, masih CPNS Oh, karena CPNS ya. iya baru mulai kerjanya itu awal bulan Maret ini. Nah, terus Ya. kalau untuk disabilitas aku sendiri itu adalah tunanetra. Aku itu seorang tunanetra sejak lahir. Jadi lebih tepatnya tuh waktu itu kayak di diagnosanya itu sekitar umur 3 bulan, karena waktu itu eh, apa awalnya tuh kayak nggak mau minum susu kayak gitulah, jadi dibawa ke rumah sakit Mhm. kan. Nah, pas di rumah sakit itu kayak dikasih, biasanya kan anak kecil kayak dikasih mainan-mainan kayak gitu yang visual supaya tertarik gitu kan. Nah, itu kayak nggak merespon, akhirnya dokternya kayak curiga gitu, terus dicek baru tahu ternyata tunanetra gitu. Nah, kalau untuk tunanetra sendiri sebetulnya ada dua jenis juga. Ada yang totally blind, itu yang betul-betul nggak bisa melihat apapun sama sekali. Jadi kayak untuk membedakan gelap terang gitu juga nggak bisa. Dan ada satunya lagi yang low vision. Low vision itu jadi kayak masih punya sisa penglihatan, dan low vision itu ada kayak tingkatannya lagi. Ada yang masih cukup baik kemampuan melihatnya, jadi masih bisa kayak berjalan tanpa menggunakan tongkat, terus masih bisa nyebrang jalan sendiri, terus kayak masih bisa ya beraktivitas lebih mandiri lah kayak gitu. uh, ada yang misalnya bisa ngelihatnya itu kalau cahayanya cukup jelas gitu, kalau kalau terang. Tapi ada juga yang justru bisa ngelihatnya itu kalau di tempat yang remang, yang gelap kayak gitu. Ada juga yang mungkin kayak low vision itu cuma sedikit banget, jadi cuma kayak bisa ngelihat gelap sama terang kayak gitu. Nah, aku tuh termasuk yang kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak ngebedain terang gelap, ngelihat lampu, terus ngelihat cahaya matahari kayak gitu masih kelihatan, tapi kayak untuk ngelihat warna, baca tulisan kayak gitu tuh nggak bisa gitu. Ya. Oke. Kita udah berkenalan nih dengan disabilitas netra dan juga teman kita Andira, yang kita doakan juga ya bisa lancar karirnya, karir pekerjaannya ya, menjadi Ya, amin, PNS mudah-mudahan makasih. segera ya. Berikutnya kita mau ngobrol bareng sama Maulin yang juga seorang penyandang disabilitas mental. Ulin, kamu boleh deh ceritain pengalaman kamu dan juga menceritakan apa itu disabilitas mental dan seperti apa yang kamu alami. Iya, Mbak. Jadi disabilitas mental itu eh, orang yang punya masalah kejiwaan atau gangguan jiwa dalam waktu yang cukup lama. Jadi dia bukan cuma sehari dua hari, tapi biasanya dia kondisinya ini cukup lama, dan hal itu mengakibatkan gangguan gitu di kehidupan sehari-harinya. Jadi dikatakan sebagai gangguan karena kehidupan sehari-harinya itu sudah terpengaruh gitu oleh kondisi tersebut. Eh, Kalau misalnya jenisnya sebetulnya macam-macam ya, Mbak. Jadi disabilitas mental itu istilah yang sangat luas. Jadi di dalamnya itu eh, nggak cuma satu atau dua jenis gangguan, tapi itu melingkupi banyak sekali gangguan. Jadi antara satu disabilitas mental dengan disabilitas mental yang lain bisa jadi kondisinya benar-benar berbeda gitu. Mungkin yang orang-orang sering dengar itu misalnya kayak skizofrenia, Mhm. yang ditandai sama kondisi seperti misalnya orang yang ngalamin halusinasi atau delusi gitu. Atau ada juga yang mungkin sering orang dengar itu bipolar disorder, yang ditandai dengan gangguan mood yang naik turun gitu antara depresi sama manik. Kebetulan saya diagnosisnya bipolar. Jadi ya karena bipolar ini ada gangguan mood yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi naik turun ini bukan berarti sedih sama senang ya, Mbak. Mhm. Karena orang-orang tuh banyak yang mikir, oh sedih sama senang berarti dia bipolar. Itu beda gitu. Sedih sama senang itu emosi normal manusia gitu. Jadi kalau Betul. misalnya mengalami sedih dan senang, itu uh, bukan berarti kamu bipolar gitu. Dikatakan bipolar itu karena kondisinya itu sudah ekstrim. Jadi kayak misalnya depresi dan manik gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada orang bilang, aduh saya kemarin sedih terus hari ini saya seneng, jangan-jangan saya bipolar. Nggak kayak gitu Oh, juga itu gitu. salah kaprah ya. Salah kaprah. Karena seneng sedih itu ekspresi normal manusia gitu. Yang udah gangguan itu kalau misalnya udah depresi dan manik gitu. Depresi yang untuk low-nya, manik itu up-nya. Jadi kalau bipolar dia ngalamin dua-duanya itu. Dan untuk menjaga kondisi supaya stabil, biasanya
orang-orang yang bipolar atau orang-orang yang skizo juga itu harus terapi rutin, biasanya Hmm, dengan minum obat, biasanya dengan mengkonsumsi obat. Saya sendiri udah 7 tahunan ya. mengkonsumsi obat dari 7 tahun yang lalu, sejak didiagnosis sampai sekarang konsumsi obat terus. Oke, ragam disabilitas mental ini kan memang luas ya, seperti yang Mbak Ulin sebutkan tadi, dan Mbak Hmm, Ulin ini mengalami bipolar. Saya juga iya. pengen menggali sedikit tentang stigma yang ini bukan cuma diberikan oleh masyarakat umum, tapi juga oleh orang-orang terdekat kita atau Hmm. keluarga. Ini bagaimana tanggapan keluarga ketika mengetahui bahwa Mbak Ulin mengalami bipolar? Jadi kalau kalau dalam kasus saya ya, sebenarnya Mhm, kalau dalam kasus saya eh, dulu itu kan sebelum saya berakhirnya memutuskan untuk ke psikiater, saya udah bilang kan sama orang tua kayaknya perlu ke psikiater deh. Cuma dulu orang tua masih skeptis gitu kan, maksudnya dulu zaman itu kan 7 tahun yang lalu edukasi tentang mental health nggak kayak sekarang gitu. Jadi orang-orang masih kalau sekarang kan di Instagram banyak, di Facebook banyak. Kalau dulu kan sedikit. Jadi kayak apaan sih tuh, kamu ngapain ke psikiater gitu? Kamu ntar juga sembuh sendiri atau kamu mengada-ngada, kamu aja yang males kali. Kamu terus alasan kalau kondisi kamu kayak gini kayak gitu. Cuma akhirnya saya dulu mikir, ya kenapa harus nunggu orang tua ACC juga gitu. Kebetulan saya dulu kan juga sebenarnya ngekos, mhm. tinggal sendiri. Terus dulu kebetulan sempat udah dapat kerjaan yang itu gajinya lumayan lah. Jadi saya mikir, ya kenapa saya harus nunggu ACC orang tua dulu? Ya saya jalan aja dulu, jalan aja sendiri gitu kan ke dokter, psikiater. Ya udah, akhirnya saya jalan sendiri, saya eh, minum obat, konsumsi obat. Ya lama-lama orang yang sekitar kita bisa ngerasain bedanya juga kan. Akhirnya Mhm. mereka juga ngeh gitu, akhirnya oh iya ya ternyata emang obat tuh perlu, oh ternyata kalau misalnya kita lagi ke skip obat terus kumat itu emang bedanya tuh ada rasanya. Akhirnya orang juga akhirnya ngerti sendiri gitu. Kebetulan lingkungan saya agak gampang, maksudnya dikasih kayak gitu gak, cuma teman-teman di luar sana tuh ada yang lebih susah lagi gitu. Jadi kalau mau berobat secara medis atau secara psikologi gitu, mereka kayak dihambat terus gitu. Dan mereka kondisinya mungkin nggak seberuntung saya yang waktu itu punya uang sendiri. Iya. Karena jadi mereka nggak bisa berangkat, nggak bisa cari pengobatan sendiri gitu. Dan dulu belum ada BPJS kan. Kalau sekarang kan udah ada BPJS. Iya, saya pernah dengar tuh ceritanya. Jadi ketika, dia menyatakan kalau saya butuh ke psikolog, tapi malah disuruh pengobatan alternatif aja gitu kan. Nah, itu sering banget, Mbak. Sebetulnya gimana ya? Ya silakan-silakan aja sih kalau mau ngambil pengobatan alternatif. Misalnya pengen pengen biar lebih holistik gitu ya. Maksudnya dari Iya, segi alternatifnya ada, dari segi apanya ada. Cuma kalau bisa jangan jangan memaksa orang untuk tidak mengambil pengobatan medis juga gitu. mhm. Kalau memang mau ngambil pengobatan pengobatan alternatif silakan. Cuma kalau bisa medisnya juga medis atau yang dari segi terapi psikologisnya ya tetap jalan juga gitu. Iya, betul. Nah, Like, sekarang, ke Mbak Nila nih ya, ketika mengalami penurunan pendengaran itu seperti apa tanggapan dari keluarga soal ini? Memang saya beruntung juga seperti Mbak Ulin, beruntung juga ya disupport sekali sama keluarga. Jadi waktu dulu tuh karena kan kita jadi berbeda ya dari biasanya dengar biasa, bisa teleponan, tiba-tiba mengalami penurunan pendengaran. Saya waktu itu kan situasinya bingung sendiri, nggak ngerti. Sebenarnya dari orang tua udah disuruh, udah deh coba periksa ke dokter gitu ya. Tapi Mhm. balik lagi karena saya menyangkal, itu cukup lama tuh saya nggak mau periksa ke dokter. Tapi ketika periksa ke dokter pun udah ketahuan, keluarga sangat support mau perlu apa, mau misalnya waktu itu saya juga nggak mau pakai alat bantu dengar. Jadi keluarga sangat support. Jadi waktu itu ketika saya ngasih tahu, oh sekarang kalau bicara dengan saya seperti ini, pelan-pelan, jelas, jadi harus jelas. Jadi keluarga sangat support lagi sih. Saya belajar mendengar lagi dengan cara lain, keluarga juga belajar berkomunikasi dengan saya dengan cara lain gitu. Uh, tapi memang banyak teman-teman lain di luar sana, sangat banyak. Jadi untuk teman-teman tuli ataupun teman-teman disabilitas rungu yang baru ya, misalkan mereka kan otomatis jadi uh, apa um,
mengunci diri dari masyarakat ya. Mereka nggak ngerti mereka mesti apa. Udah gitu juga keluarganya juga mungkin banyak yang malah marah-marahin. Oh jadi nggak kerja sih? Wah, gimana bisa kerja contoh ya? Karena dia juga jadi nggak bisa mendengar kayak gitu-gitu. Ya, jadi gitu sih perlu pemahaman dari lingkungan sekitar, terutama lingkungan kecil kita, keluarga. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarganya yang mengalami disabilitas, rungu, atau ketika baru lahir pun mengalami tuli, bagaimana keluarga mensupport anaknya supaya uh, seperti biasa masyarakat pada Iya, umumnya. oke. Kalau Mbak Eci gimana nih? Perlakuan dari keluarga dan tanggapan orang-orang terdekat ketika Mbak Eci akhirnya dinyatakan mengalami paraplegia ya tadi ya sebutannya ya, atau lumpuh dari pinggang ke bawah. Seperti apa tanggapan mereka? Sama sih ya Mbak ya, sama dengan mungkin Mbak Nila, Mbak Ulin juga kalau misalnya pasti semua keluarga, kalau apalagi aku tadinya non disabilitas terus tiba-tiba menjadi disabilitas saat di usia yang bisa dibilang masih remaja banget gitu kan, pasti ada kaget-kaget ya gitu kan, Ya, kok bisa gitu kan, terus pasti juga bingung gitu kan karena emang nggak familiar gitu dengan kondisi seperti itu. Pastinya butuh ada penerimaan baik itu dari sisi keluarga dan juga diri sendiri, dan itu yang jadi penting banget. Jadi kayak semacam pondasinya harus kuat baik dari internal kita disabilitasnya dan eksternal dari disabilitasnya itu yaitu keluarga, support system, orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, itu jadi penting banget. Dan apa sih beruntungnya juga mungkin sama kayak Mbak Ulin dan Mbak Nila, bisa dibilang aku juga cukup beruntung, sangat beruntung mungkin ya kalau misalnya dibandingkan dengan teman-teman lain mungkin yang mengalami kondisi kayak aku, keluarga support, tadi lingkungan support gitu kan, terus mereka yang kayak cari-cari informasi pengobatan apa yang bisa dilakuin, terus rehabilitasi macam apa yang sesuai untuk aku kayak gitu-gitu. Terus mereka nyari-nyari informasi kayak motor modifikasi juga. Tadinya aku kecelakaan, terus aku pinggang ke bawah mati rasa, jadi mereka nyariin motor apa nih yang cocok nih, yang tangki bensinnya nggak di bawah jok, jadi yang ada di depan kayak gitu, terus yang bisa stabil kalau misalnya di bawah, yang kayak gitu-gitu sih. Mereka yang lebih perhatian banget sama aku sih. iya, jadi memang dukungan dari keluarga itu sangat berarti ya. Bener banget tuh. Ya, kalau Andira gimana nih dukungan dari keluarga, karena orang tua kan mengetahui sejak masih bayi kalau Andira ternyata penyandang disabilitas netra. Bagaimana dukungan ataupun perlakuan dari orang tua dan keluarga? Kalau untuk reaksi awalnya banget pas baru tahu, aku nggak bisa tahu juga kan karena waktu itu masih Iya. bayi. Tapi dari cerita-cerita yang aku tahu ya pastilah wajar, awal-awalnya mereka kaget juga kan, sama dengan kayak tadi yang Eci cerita, kan belum pernah ada pengalaman sebelumnya punya anggota keluarga atau punya teman yang disabilitas netra gitu, jadi belum tahu harus harus kayak gimana sih memperlakukannya, terus harus kayak gimana sih menangani kondisi ini kayak gitu kan. Tapi ya lama kelamaan keluarga inti ya terutama itu kayak berusaha mencari tahu juga jalannya kayak gimana gitu, harus seperti apa dulu dari waktu awal-awal masih balita, masih belum sekolah. Terus setelah itu mulai lebih berasanya lagi sih setelah mulai sekolah ya. Jadi waktu itu aku punya sepupu yang seumuran, ketika dia udah mulai sekolah, masuk playgroup, masuk TK gitu, aku kan juga pengen bisa sekolah kan sama seperti itu, tapi kan nggak bisa langsung diterima di TK-TK yang biasa gitu. Akhirnya mereka kayak berusaha mencari informasi, bisa mendapatkan pendidikan di mana sih sekolah yang menangani anak tunanetra kayak gitu. Akhirnya menemukan sekolahnya, terus ya bisa dibilang support sistemnya itu juga bagus sih. Jadi mulai dari pengobatannya, kayak cek ke dokter diagnosanya ini apa sih sebetulnya, terus sampai kayak misalnya dapat masukan dari orang-orang untuk pengobatan alternatif dicoba kayak gitu. Terus tapi juga tetap nggak melupakan kebutuhan utama aku sebagai anak, ya tetap perlu pendidikan gitu loh. Jadi ada juga kan teman-teman lain mungkin yang kurang beruntung ketika orang tuanya itu mengetahui kondisi si anak di usia yang masih sangat kecil, ada yang malah ditinggal kayak dibuang gitu. Terus ada juga yang kayak nggak dibawa keluar, jadi kayak dikungkung di rumah aja, terus nggak dikasih kesempatan untuk sekolah, untuk berkembang kayak gitu. Sementara kalau aku punya kesempatan untuk sekolah segala macam. Terus eh kayak mereka mendukung lah gimana caranya supaya bisa terus
mengembangkan diri, terus bisa berjuang sama-sama karena sebetulnya perjuangannya itu nggak mudah ya, terutama di saat itu kan masih belum kayak ketentuan-ketentuan peraturan itu masih belum sebaik sekarang. Jadi dulu kayak setiap kali masuk ke sekolah yang baru tuh pasti harus ada usahanya dulu, harus ada perjuangannya, bisa kayak sampai lapor ke dinas pendidikan segala macam. Jadi walaupun udah diterima di satu sekolah, belum tentu juga langsung otomatis bisa belajar di sana. Jadi masih banyak perjuangan, dan karena ada support system dari keluarga itu kayak lebih mempermudah langkah aja gitu sih. Iya, betul. Dengan adanya dukungan dari keluarga, maka sampai Andira pun bisa lulus sarjana hukum ya, dan pun bisa mencari pekerjaan sendiri akhirnya. Iya betul. Oke, nah untuk teman-teman penyandang disabilitas, mungkin ada perasaan marah, ada perasaan ngedown, atau nggak suka dengan dirinya sendiri. Apa pesan yang pengen kalian sampaikan? Boleh deh dari Nila dulu. Oke. Mungkin bagi teman-teman disabilitas di luar sana, atau bagi keluarga yang mempunyai anak atau anggota keluarga yang disabilitas ya, mungkin dari diri sendiri ya disabilitas, mungkin perasaan itu memang wajar sekali gitu ya, mau yang disabilitasnya dari lahir atau menjadi disabilitas baru, perasaan penyangkalan, marah, depresi, stres, dan lain-lain itu ya, mungkin kita di sini pun semua mengalami fase-fase itu. Cuman balik lagi, kalau saya ya, pengalaman saya pribadi, saya mencari tahu komunitas. Waktu itu saya mencari komunitas disabilitas rungu. Jadi waktu itu saya ketemu teman-teman yang pakai bahasa isyarat. Waktu itu saya kan sama sekali tidak baru lihat, dan saya pikir, wah mereka dengan antusias bisa sekolah, bisa kerja, dan memakai bahasa isyarat. Saya yang baru mengalami disabilitas dan pernah mendengar dengan baik, harusnya saya lebih bersyukur ya. Dan dari situ sih, ya, jadi kepercayaan dirinya mulai meningkat, ketemu teman-teman yang sama gitu disabilitas, apalagi ketika bertemu dengan teman-teman dengan ragam disabilitas yang lain, itu makin memperkaya diri kita sendiri seperti itu. Dan keluarga pun keluarga kalau ikut membantu menemukan komunitas yang sesuai atau teman-teman yang sesuai, jadi kan juga tahu bagaimana cara penanganannya, cara berinteraksinya, cara komunikasinya, melepas stigma dan lain-lain gitu sih Mbak Ines. Iya, keren banget. Kalau Eci, gimana nih pesan yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman disabilitas supaya mereka bisa memotivasi diri mereka sendiri? Pastinya kalau misalnya tadi ditanya kayak gitu, sebenarnya teman-teman disabilitas apapun jenis disabilitasnya pasti sama ya dengan yang non disabilitas. Kita punya tadi yang kayak kata Mbak Nila, rasa nggak percaya diri, up and down itu pasti gitu kan. Intinya sih sama kayak tadi kata Mbak Nila, mungkin kita yang mesti coba menerima diri sendiri dulu kayak gitu. Karena kadang kalau misalnya kita udah menerima diri sendiri, otomatis kayak kita juga kayak akan memancarkan aura-aura positif kepada orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita kayak gitu kan. Kalau misalnya kita sendiri aja udah ngerasa down atau misalnya kita nggak nerima gitu kan, otomatis lingkungan kita juga ya udahlah ngapain gitu kan, misalnya mau dibantuin atau apa, mereka juga pasti udah negatif duluan juga. Jadi mungkin harus kitanya dulu juga disabilitas yang memulai menerima diri sendiri, coba untuk keluar, coba untuk mungkin komunikasi dengan orang-orang lain, belajar hal-hal baru gitu. Dan mungkin benar kata Mbak Nila, cari komunitas yang mungkin sesuai sama kita, mungkin ada kesamaan gitu ya. Jadi biar kita bisa belajar dari mereka juga, karena kadang kitanya kalau misalnya kita dinasehatin sama orang yang mungkin mereka nggak mengalami situasi dan kondisi yang nggak sama dengan kita, itu kayak kita nggak bakal bisa nerima. Lu nggak tahu deh situasi Iya, gue lu kayak nggak tahu gimana, perasaan gue gimana lu gitu nggak ya. tahu perasaan gue gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang dia juga mengalami kondisi seperti kita lebih bisa menerima gitu. Oh oke, dia juga bisa, kenapa gue enggak gitu, kenapa saya enggak gitu. Jadinya disitu jadi ada motivasi, terus jadi kayak rasa percaya dirinya jadi makin mulai ada lagi gitu. Terus jadinya ya pasti bakal ada sebuah perubahan yang mungkin sedikit demi sedikit, tapi pastinya itu bakal berpengaruh besar dalam hidup kita sih. Iya, Kayak wah ini keren banget yang disebutin Mbak Eci tadi ya. Kalau Maulin, apa nih pesan yang mau kamu sampaikan buat teman-teman disabilitas atau kepada masyarakat
tentang buat kita semua deh, pesan yang mau disampaikan apa? Kalau dari aku sih, pertama sama kayak kata Zanila sama Ici ya, jadi nyari komunitas itu penting. Karena apalagi ke teman-teman disabilitas mental tuh biasanya mereka cenderung ngerasa sendirian kan, ngerasa down sendirian dan kayak nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi kalau misalnya kita join komunitas gitu, akhirnya kita ngerasa gitu, oh ternyata bukan cuma kita doang yang ngerasa kayak gini gitu. Dan ya itu, kita di sana juga bisa ngelihat kan orang-orang yang sudah survive dengan kondisinya, dan dia juga pasti bisa terinspirasi buat oke, aku bisa survive gitu. Dan sekarang kan juga udah zaman sekarang komunitas tuh udah banyak banget gitu, terutama komunitas-komunitas untuk disabilitas mental gitu, misalnya kayak KPSI, BCI, terus yang buat borderline gitu. Jadi kayak apa uh, insya Allah ada gitu wadahnya kalau kita mau nyari dan mau turun. Dan ini nggak cuma buat teman-teman disabilitas mentalnya juga, tapi juga untuk caregiver atau orang-orang yang rawat teman-teman disabilitas mental. Karena jadi caregiver orang dengan disabilitas mental itu berat, sangat-sangat berat gitu. Saya kenal banyak caregiver dan itu berat gitu. Jadi mereka pun butuh diyakinkan gitu kan bahwa kondisi orang yang dia rawat itu bisa membaik gitu. Ya, pentingnya komunitas itu ya. Jadi kita bisa saling belajar, berbagi pengalaman juga untuk menghadapi tantangan sebagai penyandang disabilitas. Iya. Nah, kalau Andira nih sekarang, apa pesan yang mau kamu sampaikan? Kalau dari aku sih sebetulnya juga secara garis besarnya hampir sama dengan yang udah disampaikan sama teman-teman sebelumnya. Intinya itu sebagai disabilitasnya sendiri, oke lah kalau misalnya ada dari teman-teman yang masih sempat ngerasa down, terutama mungkin yang disabilitasnya itu terjadi setelah mereka usianya dewasa gitu kan. Tapi ya udah, downnya nggak usah terlalu lama gitu. Mencoba untuk melakukan upaya-upaya supaya mereka bisa kembali lagi seperti dulu sebelum mereka mengalami disabilitas, itu boleh banget kan, karena kita emang punya kewajiban untuk selalu berusaha gitu kan. Tapi ya bukan berarti kita nggak melanjutkan hidup juga gitu, jadi tetap harus berusaha gimana sih menjalani hidup sebagai disabilitas gitu, mencari apa sih kemampuan yang kita punya, atau mencari apa sih passionnya kita. Misalnya masih belum sekolah ya coba lanjutin sekolah, kalau belum jadi kehilangan pekerjaan ya coba cari pekerjaan apa yang memungkinkan untuk dilakukan setelah menjadi disabilitas kayak gitu. Terus juga peran komunitas itu sama sih, emang penting. Jadi kalau kita punya komunitas, kita bisa belajar dua hal sih menurut aku. Pertama, belajar bersyukur dari orang-orang yang mungkin lebih tidak beruntung dibanding kita, nggak seberuntung kita. Tapi juga bisa belajar semangat dari orang-orang yang sudah jauh lebih sukses atau lebih baik dibanding kita kayak gitu. Dan selain komunitas disabilitas, yang nggak boleh dilupakan juga adalah tetap berinteraksi sama lingkungan non disabilitas. Jadi kayak kita juga punya konsep inklusivitas gitu loh. Kalau kita cuma bergaulnya sama disabilitas aja, nanti kita akan kaget, nggak terbiasa gitu ketika ada di lingkungan non disabilitas, dan orang-orang non disabilitasnya pun nggak akan bisa banyak mengenal disabilitas kan kalau mereka nggak banyak interaksi. Jadi nanti efeknya orang-orang non disabilitas itu kan ngelihat kita tuh kayak orang yang nggak berdaya, terus kita tuh orang yang cuma bisanya dibantu, dikasihani kayak gitu. Kalau kita banyak berinteraksi juga sama mereka, lama-kelamaan mereka akan tahu, oh disabilitas itu juga punya kemampuan kok, cuma mungkin caranya aja yang berbeda kayak gitu. Jadi dengan kita bergaul sama mereka itu sekalian juga bisa mengedukasi mereka, karena kita nggak bisa cuma menuntut mereka memahami kita, tapi kita juga harus mengajarkan itu ke mereka gitu sih. Wah, luar biasa sekali obrolan kita di episode kedua podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Dan juga sudah banyak inspirasi yang kita bisa dengar dari teman-teman yang hadir di podcast ini. Dan pastinya untuk perempuan penyandang disabilitas juga bisa menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang berdaya, dan memberikan manfaat untuk sesama. Tapi sebelum kita tutup podcast ini,
saya juga bakal nge-share ya sebuah informasi. Kita cari tahu dulu apa itu yang disebut dengan disabilitas intelektual dan seperti apa kondisi penyandang disabilitas intelektual dan permasalahan yang dihadapi. Berikut penjelasan Faiza sebagai penyandang disabilitas intelektual dan juga seorang anggota HWDI. Assalamualaikum. Halo Bapak Ibu. Nama saya Faiza Yustiandari. Umur 23 tahun. Saya tamat SMA LB dan tinggal di Jakarta. Saya Down syndrome. Down syndrome mempunyai wajah serupa. Sewaktu umur 8 tahun, saya sudah lancar baca tulis. Untuk berhitung dan pengenalan uang susah. Kalau ke warung harus membawa uang pas. Mengajar kami harus sabar dan harus menggunakan gambar atau objek langsung. Kalau pergi ke tempat keramaian, orang yang melihat kami itu seolah-olah ada yang aneh. Kalau pergi keluar rumah, harus ada pendampingan. Sarana transportasi yang ramah masih kurang tersedia. Kami ingin bekerja, tetapi sampai sekarang belum ada tempat yang mau menerima anak disabilitas intelektual. Walaupun punya ijazah, tetapi tidak bisa digunakan. Saya suka bercanda. Kalau komunikasi dua arah harus pelan-pelan dan berulang-ulang dan dengan bahasa sederhana dan jelas. Meskipun demikian, saya bisa main keyboard, menari, dan jimbe. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir ngobrol di podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Thank you banget buat Nila, Eci, Maulin, dan Andira. Sukses selalu buat kalian. Sukses juga untuk semua program yang dikerjakan oleh HWDI bagi perempuan disabilitas di Indonesia. Dan sampai ketemu lagi ya.